Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mau kita bersukacita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya mau jemaat makin berdiri supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita bersukacita. Kita akan pujian bagi Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Baiklah, kini tiba saatnya kita masuk dalam ruang hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati, jiwa raga kita, bejana hati kita untuk boleh dimasuki oleh kuasa Tuhan. Biarlah hidup kita berada di dalam kuasa Tuhan. Marilah kita menyerahkan hidup kita, jiwa kita ke dalam tangan-Nya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari kita merasakan kasih Tuhan. Setiap saat senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kita, senantiasa menemani kehidupan kita, akan pernah meninggalkan kita. Menjauhi rohmu ya
kemuliaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga. Sekali lagi katakan dari awal, kemanakah aku dapat kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang Kau sahabat kami, Kau sahabat, Kau dekat, amin. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Lebih sungguh, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita bersatu dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyanjung, mengagungkan nama Tuhan melalui pujian kita. Betapa ajaibnya dan dahsyatnya Tuhan. Karena pada saat ini kita boleh ada di tempat ini karena anugerah-Nya.
yang menciptakan kita dengan baik. Mari kita angkat tangan kita angkat hidup kita taruh di dalam mesbah Tuhan. Tuhan kejadianku, Kau menerum diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharap di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat daganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kita mengaku kita dari awal. Saya terima kasih. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menerum diriku, Kau menerum diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan kasih-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus.
tak sekalipun kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Lebih sungguh katakan, sebagaimana kami ada di hadirat-Mu ya Bapa. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan yang tiada berhenti dalam hidup kami. Sekalipun kami bergelut dalam kehidupan dosa, Tuhan begitu setia menyertai hidup kami hingga kami boleh ada sampai hari ini di hadapan-Mu. Kami menyadari kami manusia yang penuh dosa, tidak sepantasnya kami ada di hadapan-Mu, Bapa. Tapi oleh karena belas kasihan-Mu yang begitu besar, Kau memandang kami berharga di hadapan-Mu, dan kami berbahagia oleh karena kasih-Mu. Ya Bapa, di sepanjang hidup kami, terlebih sepanjang minggu yang kami hidup, ada banyak rintangan, tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berjalan tidak kami sendirian, tapi karena Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami boleh ada berkumpul di hadapan-Mu saat ini. Sebagaimana kami ada dan wujud dari kasih-Mu, kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan untuk menyatakan inilah kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami. Kalaupun kami ada mengangkat wajah memandang Engkau, mengangkat tangan kami bersorak karena Engkau semuanya Bapa. Pada kesempatan ini kami akan memulai ibadah kami. Kami memohon kuasa Allah akan melingkupi kami. Biarlah di tempat ini Tuhan memenuhi dengan kuasa-kuasa-Mu Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa iblis, kuasa dunia, yang ini mengacau balaukan ibadah kami
dan persekutuan kami dengan Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Bapa, berdaulatlah atas kami semua. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu saat ini. Mari Bapa, urapi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Kau pakai mereka dengan kuasa dahsyat daripada surga. Ya, kami yang ada semua menikmati ibadah kami dengan lawatan Allah. Setiap orang yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Pertolongan Allah ada bagi kami pada saat ini. Ibadah kami Engkau urapi ya Tuhan. Terlebih kami berdoa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dipercaya bahwa Engkau yang memberangkatkannya, Engkau yang telah membekalinya sebelumnya. Saat ini dia berdiri di hadapan Tuhan untuk menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Tuhan akan menjamahnya, sehingga segala sesuatu yang dipersiapkan kami boleh mendengarkan oleh jemaat-Mu. Dan kami jemaat-jemaatnya mendengar, kami boleh kuat dan kami boleh teguh dalam iman kami. Kami boleh mengiring Yesus dengan kesetiaan penuh. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami dan kami tidak mengenal akan hal itu, karena kami tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bila ada hamba-hamba-Mu atau jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, kami percaya bahwa perlindungan Allah akan menuntun mereka sampai ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih dari awal hingga pada akhirnya nanti. Yang kami boleh pulang dengan semangat dan kebahagiaan sukacita daripada Tuhan. Itulah yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami sepenuhnya di dalam nama Yesus Tuhan Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Manis silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita. Kata Yesus Tuhan, tempatku berharap dan percaya. Buka mataku, lihat sekeliling,ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau bersamaku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau membuatku. Yesus, Kau bersamaku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sungguh membuatku. Dengan sungguh-sungguh katakan, hidup yang kupilih membuatku berlari. Karena Yesus Tuhan, tempatku berharap dan percaya. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau bersamaku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh membuatku.
Kau sahabatku, selama-lama sahabat. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber Yesus, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Dan berjamaah Tuhan. Haleluya. Baiklah, kita angkat satu lagu pujian lagi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan lebih bersorak lagi bagi Tuhan. Dan di akhir lagu pujian dengan hormat saya mengundang Ibu Pita untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Nyatakan kepada Tuhan, satukanlah hati kita. Mari kita menyatukan hati kita dalam iman kita, dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita eratkan lagi tali kasih satu yang tak Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. eratkan tali kasih. Katakanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. bergandengan tangan, Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, satukanlah hati kami ya Bapa untuk terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi Tuhan, supaya kiranya persembahan yang boleh dijalankan pada saat ini boleh membantu untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya nyatakanlah kuasa-Mu bagi kami semua, sehingga kuasa Tuhan boleh dapat kami rasakan Tuhan, sehingga tempat ini juga boleh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dipersilakan dulu. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi, dan sembari menaikkan pujian kita akan mengumpulkan persembahan.
tiba saatnya kita juga akan menerima berkat yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Rian Harefa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian kita, dengan sungguh-sungguh nyatakan bahwa kita tidak dapat dipisahkan oleh kasih Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat kita yang setia.
Yesus, Engkau Yesus sahabatku. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali bisa berkumpul kembali di gereja kita, beribadah bersama di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia Gereja Nusata. Itu semua karena anugerah kesempatan, ya, karena hidup ini adalah kesempatan bagi setiap kita, orang-orang percaya, diberikan kesempatan oleh Tuhan hingga pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, ya, melalui ibadah kita di tempat ini. Mungkin dalam seminggu ini kita banyak sekali mengalami problem, ya, ada yang sakit, mungkin ada juga yang mendapatkan achievement atau goalsnya selama seminggu ini, ya, sehingga pada hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya datang di sini untuk mengucap syukur, ya. Saya senang sekali Bapak Guru sudah sembuh, ya. Beberapa hari lalu dia dengar sedang sakit drop, ya. Ada yang drop, ada juga teman kita yang achieve juga, ya. Lagi di kamar mandi, ya. Ya, dia punya achievement, ya. Sungguh luar biasa. Dengan usahanya dia dapat sesuatu yang bisa dia inginkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segera kita akan dengar kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 18 ayat 24. Amsal pasal 18 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Ada di layar monitor. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 3, ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Puji Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengangkat tema kita hari Minggu ini adalah friends atau teman, sahabat. Mungkin tiap kali saya akhir ini, beberapa bulan terakhir ketika saya membawakan kebenaran firman Tuhan mengenai bijaksana memilih teman, bagaimana memilih teman, bagaimana memilih langkah dan segala macamnya. Saya ingin berbagi Bapak Ibu bahwa saya sedikit cerita. Kemarin saya mendapat kabar duka juga dari teman saya, ya, abangnya masih sangat muda, belum 30 sepertinya, belum usia 30, meninggal karena terseret pantai, ya. sedang berliburan holiday, ya, hari Sabtu di pantai. Kemarin di pantai ada salah satu pantai di Sumatera lah, ya, meninggal dunia. Tidak disangka-sangka abang itu sungguh baik bagi kami juga, bagi saya kenal betul dengan abang-abang itu. Teman saya itu adalah kakak angkatan saya. Dia sungguh baik orangnya. Dan biarlah kita berdoa juga bagi mereka biar diberi ketenangan hati bagi keluarganya. Baik, kita akan bahas mengenai Amsal pasal 18 ini ayat 24 yang dimana mengatakan adalah ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan bulan yang lalu, ketika kita sudah memilih bijaksana memilih teman, ketika kita sudah memilih teman itu, kita sudah harus tahu ketika kita sudah bergaul, teman yang sudah kita pilih itu menjadi tolak ukur masa depan kita.
Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah punya teman? Atau tidak punya teman sama sekali? Nah, ketika sudah memilih teman itu bagaimana? Apakah teman Bapak Ibu Saudara dan saya itu membawa dampak apa dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah membawa dampak yang positif? Atau mungkin sebaliknya? Karena seringkali kita itu memilih teman yang bisa mendukung statement kita, ya, yang bisa mendukung keinginan kita. Tetapi Amsal mengatakan bahwa ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ya. Ada juga teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, saya punya saudara masih kecil. Ya, Itcha, Salamita Harefa. Dia saudara saya. Mungkin kalau lebih hampir sama, nggak beda jauh, mungkin umurnya mungkin bisa jadi teman yang baik ya. Bisa mungkin berbagi pikiran, tetapi karena jauh tidak bisa. Apakah saya bertanya sama Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu Saudara terkasih punya best friends atau teman yang kayak ketemu dia itu pengen cerita, punya sahabat yang apa-apa itu pengen dengerin dong, aku pengen cerita, aku punya keluh kesah nih, punya duka, atau mungkin tidak sama sekali? Atau mungkin Bapak Ibu lebih nyaman untuk bercerita kepada saudara sendiri? Ya, di sini ada yang jelas nih. Ada Otto, mana Otto? Ada Otto, Joy, Ras ya, sama Ray. Kalian lebih nyaman diskusi bareng, cerita gitu berempat, atau lebih suka cerita kepada teman-temannya? Kayak, aduh, gue pengen cerita deh, gue udah kenal cewek tuh, atau kemarin gue udah beli HP gitu. Lebih suka cerita ke saudara sendiri atau kepada teman? Atau mungkin sahabat? Sahabat ya? Kenapa enggak? Kenapa kurang nyaman ngasih tahu kepada keluarga sendiri? Padahal saudara sendiri loh. Ya? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika beberapa hari terakhir juga saya interview teman-teman saya. Karena kalau menurut faktanya, mereka itu lebih dekat kepada sahabat mereka daripada saudara mereka. Dan saya tanya nih, kamu punya teman? Punya. Terus bedanya teman sama sahabat itu apa sih? Teman itu ya ketemu di pinggir jalan jadi teman, ketemu di tempat nongkrong teman, dimanapun itu bisa jadi teman. Tapi sahabat, kalau sahabat itu yang sudah long term, jadi udah lama kenal, sudah kenal aku, sudah tahu gimana aku, terus bisa nyaman lah intinya. Terus saya kulik lagi, emang kamu punya sahabat? Enggak. Terus apa dong? Itu dikatakan apa? Kalau semua jadi teman, tapi Anda bisa menyebutkan bahwa ada kalimat kata sahabat, yang dimana itu harus long term, ya, udah kenal, pokoknya sampai nenek buyut itu udah dia tahu gitu, ya. Nah, sahabat yang baik itu Bapak Ibu punya pengaruh yang baik untuk kita dan mengajari kita yang benar. Saya teringat satu, saya punya teman, dan saya jujur saya sendiri tidak punya sahabat, nggak tahu. Tapi saya punya teman yang sangat lama, sudah sangat lama berteman, dari sejak kita kecil sampai kita gede sekarang, dan di satu pulau yang sama. Dia baru kemarin wisuda, saya datengin di
sekarang di Presiden University, kita berteman saja. Tapi saya tidak pernah menganggap dia sahabat. Saya tidak pernah bercerita tentang bagaimana sukanya saya, dukanya saya. Tidak. Sekedar teman saja. Dan kita ceritanya nggak terlalu intens. Ya. Kita itu kenal udah lama banget dari kecil. Karena bapaknya pendeta, bapak saya pendeta. Dikenalkan dalam satu acara. Kita itu nggak ketemu di SD, TK sama, SMP sama, SMA sama, satu kelas malahan. Bedanya kuliah lagi. Tapi anehnya saya tidak menganggap dia sahabat, walaupun sudah long term, sudah lama sekali pertemanan saya. Nah apa? Kenapa itu tidak bisa dikatakan sahabat? Padahal sudah berteman lama. Karena belum merasakan nyaman. Ya. Belum ada timbal balik. Ya. Karena seorang sahabat itu adalah yang bisa menjadi mentor kita juga, bisa menjadi tempat kita bercerita, bisa juga menjadi tempat ceng-cengin kita. Kalau udah ceng-cengan gak marah dan segala macamnya. Ya. Di tempat kerja mungkin Bapak Ibu punya teman. Terus tiba-tiba Bapak Ibu bilang, kamu jadi sahabat aku ya. Tapi yang lain, enggak, jadi teman aja. Tetapi ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada juga saya mengalaminya. Kita tidak bisa menutupi bahwa masa sekolah itu masa yang bebas lah. SMP, SMA, ya. Pulang main, pulang sore, nggak ada kabar sama orang tua karena pergaulan. Dengan dalih, ini hal baru, saya ingin mencoba hal baru. Ya, saya nggak pernah main warnet. Akhirnya, kenapa lama pulang? Oh, ada ekskul, tapi bukan ekskul. Saya belum pernah kayak gitu. Ngaku di rumah ada kegiatan sekolah nih, tapi bukan kegiatan sekolah yang dilakukan. Kegiatan di luar sekolah. Tapi emang pakai baju sekolah sih, emang pakai baju sekolah. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya saya menyimpulkan bahwa sahabat yang lebih karib daripada saudara itu adalah sahabat yang memiliki timbal balik. Jadi saya juga pengen cerita, dia juga ketika dia cerita apapun itu, saya juga harus siap menerima. Dan konsep sahabat itu adalah ketika Anda sudah nyaman. Ketika Anda sudah nyaman, terus merasa ini orang yang bisa banget aku percaya. Nah, begitu juga halnya kita dalam kehidupan ini. Hubungan antara anak dan saudara, anak dengan orang tua, antara hubungan suami dan istri, antara hubungan hamba Tuhan dan jemaat. Apakah kita sudah membangun rasa nyaman itu? Atau mungkin ya sudah sekedar saja, atau kita cuma jadikan mereka teman, padahal kita ada hubungan status, yaitu anak dan orang tua, suami dan istri, hamba Tuhan dan jemaat. Kemarin saya juga berpikir bahwa kalau seandainya suami dan istri itu menganggap istrinya itu atau suaminya itu sahabat lebih dari teman, pasti nggak ada yang cerai. Ya, karena udah nyaman, udah saling percaya. Tapi kenapa bisa cerai? Kenapa bisa berpisah? Ribut bertengkar wajar, tetapi untuk terus menciptakan rasa nyaman dan percaya itu sangat susah. Saya tidak tahu bagaimana
Bapak Ibu di luar sana. Ya. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kenapa sih kita harus butuh teman? Kenapa sih mereka harus ada? Kenapa sih kita harus memerlukan teman atau sahabat itu? Ya. Kenapa? Kenapa kita harus selalu bercerita kepada orang lain? Kenapa kita nggak cerita kepada orang terdekat kita saja? Contohnya orang tua kita, atau mungkin saudara kita sendiri. Saya beberapa akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya soal baca pres. Ya, kita sudah tahu 3 orang sudah deklarasi, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Tapi saya sering melihat bagaimana interview Pak Ganjar kepada anaknya. Beliau mengatakan bahwa saya kepada anak saya sebagai wasit dan sebagai teman. Ketika anak saya ingin bercerita kepada saya harus siap dengar. Saya harus menjadi teman yang baik buat dia. Dan saya juga harus menjadi wasit ketika kamu sudah melewati, kamu sudah lagi sedang melanggar. Jadi saya menjadi warning. Nah, apakah begitu juga dengan kita? Orang tua, para orang tua kepada anak-anaknya, apakah anak-anak Bapak Ibu Saudara terkasih itu nyaman gak sih ngomong kepada orang tuanya? Menganggap orang tuanya itu teman, atau lebih udahlah, itu orang tua saya tidak bisa menyentuh orang tua saya. Orang tua nggak bisa sepertinya ada gap antara orang tua dan anak. Ya. Tapi saya percaya bahwa orang-orang tua yang ada di GPI Gereja Wisata itu sangat-sangat friendly kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Karena saya juga kepada orang tua saya menganggap teman, sahabat saya. Saya cerita, saya kadang-kadang kayak tengah malam nelpon, Pak lagi sorry ganggu, pengen cerita. Jam 12 malam. Loh, kok belum tidur? Iya Pak, lagi gamut, lagi galau. Iya, lagi galau. Lagi pengen cerita tapi nggak tahu pengen cerita kemana gitu. Bapak jadi teman yang baik saja ya. Papa jadi tim pendengar saja ya, jangan kasih saran. Saya cuma mau cerita saja. Dan apa saya? Ya sudah, cerita saja. Saya nggak tahu kalau dia sambil tidur atau sambil dengar saya atau enggak, sambil nelpon, ya kan? Ya. Pak, udah kelar ceritanya? Oh, udah kelar ya? Oh ya udah, pokoknya kamu sabar aja. Itu enggak menjawab sekali ya, tidak menjawab dari segala cerita. Saya sudah cerita panjang lebar, tapi enggak ada sesuatu yang bukan itu yang saya harapkan gitu loh. Bukan itu yang saya harapkan jawabannya gitu. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Siapakah yang sahabat yang lebih karib itu? Itulah pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Ya. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Itulah sahabat sejati. Itulah yang sahabat yang lebih dari saudara kita.
Yesus Kristus sendiri. Sekarang pertanyaan saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Saya sudah jelaskan bahwa tadi sahabat itu ketika dua arah, ya. Suka duka kita ceritakan. Ketika kita sedang dalam kesusahan, bukan cuma dalam kesusahan saja. Dalam kesukaan kita juga kita cerita nggak sih kepada Yesus? Kita percaya nggak sih? Apakah selama ini Bapak Ibu datang ke gereja ini, ibadah di tempat ini cuma sekedar saja, formalitas saja? Ya udahlah, saya ngikut istri. Ya udahlah, saya ikut saudara saya. Ya udahlah, karena ada Pak Gembala. Ya udahlah, karena hamba-hamba Tuhan di sana baik kepada saya. Ya udahlah, saya menunaikan saja. Saya datang ke gerejanya. Bapak Ibu saudara terkasih, saya ingatkan bahwa jika saya dan saudara seperti itu konsep pemikirannya untuk beribadah, nggak usah ibadah. Karena motivasi Bapak Ibu datang ke gereja salah. Ketika Bapak Ibu datang ke sini beribadah, ingin bertemu dengan sahabat, karena sudah nyaman, ya. Bapak Ibu sudah menemukan kenyamanan di sini, gitu loh. Kalau belum menemukan kenyamanan di sini, ya sudah. Takutnya salah. Kemarin pas ibadah Yud, Pak Bumbina mengatakan bahwa ketika Anda berdoa, ketika Anda bernyanyi, ada dua orang yang mendengar dan orang-orang ini tidak terlihat. Siapa? Ray. Yesus dan iblis. Dan itu saya berpikir, iya ya, benar juga. Walaupun saya nyanyi lagu rohani, yang dengar itu bukan cuma Tuhan saja. Sama tahu juga, iblis juga dengar. Ya. Ketika Anda juga berdoa, yang mendengar doa Anda itu bukan cuma Tuhan. Walaupun Anda tertuju kepada Tuhan. Ada oknum-oknum yang mendengar selain itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Anda datang, memutuskan untuk datang beribadah di gereja kita, beribadah bersama di sini, ya. Fokuskan, pikirkan apa motivasi datang ibadah. Ya. Kenapa saya harus beribadah? Saya ingin berbicara kepada teman saya ingin ngobrol kepada teman saya, sahabat saya, yang dimana saya sudah percaya. Saya percaya bahwa hidup saya ini bisa selamat, hidup saya ini bisa ditolong. Ketika Bapak Ibu datang ke sini, ya sudah, seperti salah motivasinya, saya katakan, ini gak usah ibadah. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangun hubungan. Ya, hubungan yang baik itu, hubungan yang saling nyaman. Kita sendiri yang bangun situasi itu. Kita sendiri yang bangun bagaimana nyamannya. Ya, hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, pertemanan kita juga. Ya, ketika Anda sudah memilih teman, ya, sama halnya nih. Ketika kita memilih teman, ketika kita memilih istri, ya, kita harus pilih istri yang baik. Takutnya ketika Bapak Ibu nanti teman-teman nih, Bapak Ibu kan tak mungkin tidak punya istri dan suami. Ketika teman-teman salah memilih nih, takutnya itu yang mendatangkan kecelakaan. Ya, bukan membangun kita anak-anak muda lebih dekat kepada Tuhan, malah menjauh. Saya ingatkan kembali saya dan teman-teman Pio, apapun itu, ketika Anda sudah memilih, Anda harus menerima resikonya. Resiko baik, resiko buruk, itu adalah urusan kalian, karena kalian sudah memilih. Nah, ketika Anda sudah memilih, ingat, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ketika benar pilihan Anda itu bahwa
ada sahabat yang lebih kaya daripada seorang saudara, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin mengulang kembali bahwa ketika Bapak Ibu datang ke gereja ini untuk beribadah, ketika dimanapun Bapak Ibu Saudara terkasih berada, dalam situasi dan kondisi, dalam pekerjaan, dimanapun itu, ya, maupun markombur itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, bergosip tetangga-tetangga, bangunlah situasi yang nyaman, ya, saling percaya satu sama lain dan dapat dipercaya. Itulah sahabat yang sejati. Nah, begitulah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita menjadikan Yesus Kristus itu menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang baik dalam kehidupan kita. Biarlah kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, datanglah kepada Dia, berserulah kepada Dia, naikkan pujian penyembahan yang terbaik kepada Dia, karena hanyalah Dia yang bisa membangun kita, memberikan kita didikan, memberkati setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu saja firman Tuhan. Puji Tuhan. Serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saya undang sing ke depan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Bapa sentuh hatiku. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai sahabat sejati kita. Yang selalu bersama dengan kita. Dan kepadanya kita selalu menyampaikan pergumulan kita. Karena Dia adalah penolong sejati. Kita akan pujian ini buat Tuhan. Bapa sentuh hatiku. Nanti kita akan berdoa buat Tuhan. Bapamu mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, maka emas yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Katakan betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami semua, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati pagi siang hari ini. Kami boleh bisa hampir menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Dan sejak awal kami mulai ibadah kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Engkau telah menuntun kami, Engkau telah menyertai kami dalam menaikkan setiap pujian-pujian kami Tuhan. Engkau boleh mengizinkan kami, beri kami kesempatan untuk bisa membuka mulut kami memuliakan Engkau Tuhan. Banyak orang-orang di luar sana Tuhan, mereka tidak mendapat kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa menikmati bersekutu dengan Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan saat ini, karena Engkau memberi kesempatan untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semua berkat dan kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur juga, terima kasih atas lawatan firman bagi kami siang hari ini Bapa. Kau mengingatkan kami kembali supaya kami bisa memfokuskan hati pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan saja sebagai sahabat sejati kami Tuhan. Jangan sampai kami Tuhan Yesus mencari teman sejati, mencari sahabat sejati keluar daripada Tuhan. Karena tidak ada sahabat yang abadi dalam dunia ini Tuhan. Manusia dalam dunia ini Tuhan Yesus tidak setulus hati Tuhan mengasihi kami Bapa. Jikapun ada teman yang bersedia untuk menjadi teman baik kami Tuhan, tapi tidak seperti Engkau sebagai teman sejati bagi kami. Jika kami boleh mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan, jika kami boleh Tuhan menyampaikan segala pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, maka Engkau pasti akan memberikan kami jalan keluar Bapa. Karena jalan keluar satu-satunya itu hanya ada di dalam Engkau Bapa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus menerima kami sebagai sahabat sejatimu Bapa. Dan hanya Engkau tempat kami untuk mengadu, hanya Engkau tempat kami untuk minta tolong Bapa. Dalam segala permasalahan yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami dunia ini Tuhan, hiruk pikuk yang terjadi, serasa hidup ini tidak mampu lagi Tuhan Yesus menjalani hidup ini. Tetapi kami percaya Engkau sebagai sahabat sejati kami selalu memberikan kekuatan bagi kami, selalu menemani kami, selalu mengawal kami. Dan itulah kekuatan yang menguatkan kami untuk menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami dalam dunia ini. Itulah memberikan kami semangat sukacita Bapa, keberadaan dan kebersamaan-Mu dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Biar kiranya Kau pakai semakin luar biasa lagi Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepadanya untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih terbaik lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di surga. Demikian juga Tuhan Yesus berdoa seluruh sekalian jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mulai dari orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak kecil yang Kau berkati Tuhan.
berikanlah kesatuan hati, berikanlah kerinduan selalu untuk melayani Tuhan, berikanlah kerinduan selalu untuk bersekutu denganmu Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus Kau berikan mereka semangat berkobar-kobar Tuhan, untuk selalu mencari Tuhan dalam hidup mereka. Karena biarlah mereka menyadari, biarlah mereka juga Tuhan Yesus, jemaat khususnya dari tempat ini, yakin bahwa kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Jika kami sudah hidup erat dan hidup intim dengan Tuhan, maka Engkau akan mengenal kami dan Engkau pasti akan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh pengerjaan di tempat ini, mulai dari pimpinan sidang sampai kepada para pelayan-pelayan altar. Berikanlah kami kesatuan hati Tuhan untuk menjalankan setiap pelayanan kami di tempat ini. Bila kiranya kami lakukan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, tidak untuk membanggakan diri kami Tuhan. Satu hal kerinduan kami Tuhan, jika masih banyak kursi-kursi yang kosong di tempat ini, Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Kirimkanlah jiwa-jiwa untuk bisa memenuhi setiap kursi-kursi yang kosong Tuhan, sehingga suatu saat tempat ini pun tidak lagi muat untuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau dan melayani Engkau di dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu dari mana jiwa-jiwa itu berasal, tapi jika Tuhan yang menunjukkan, karena Engkau pemilik segala-galanya, Engkau pun pemilik jiwa Tuhan. Jika Engkau yang berkehendak, maka Engkau pasti akan mengirimkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang sakit. Susah kami berdoa saat ini buat Bapak guru kami yang sedang dalam pemulihan. Tuhan tolong Bapak, Engkau berkati Bapak, jamalah tubuh hamba-Mu Bapak. Jika masih ada sisa penyakit dalam tubuhnya, maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat ibu guru kami yang sekarang masih belum bisa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, hanyalah Engkau yang bisa menjamah hidupnya Bapak, hanya Engkau yang bisa menggerakkan hatinya Bapak, untuk bisa bersama-sama menikmati pelayanan, menikmati ibadah persekutuan di tempat ini dengan Engkau Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bahwa setiap pelayanan kami di tempat ini, mulai dari pelayanan kami di hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu, kami serahkan di tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang membimbing kami, Engkau Tuhan Yesus yang memimpin kami Tuhan Yesus. Engkau sebagai imam besar hadir bagi kami dalam setiap ibadah-ibadah kami, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan Engkau selalu berhadirat untuk berbicara di tengah-tengah kami, agar kami boleh berubah oleh setiap taburan firman yang boleh mendidik kami, membuka segala dosa-dosa kami, dan membuat kami bertobat untuk bisa Tuhan Yesus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa seluruh sidang jemaat yang saat ini juga mungkin sedang merindukan pekerjaan. Tuhan berikan Tuhan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang bisa membuat mereka terberkati dan boleh membuat mereka juga menjadi berkat dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa seluruh para pelayan hari ini, mulai dari usher, juga Tuhan Yesus, sampai kepada pemain musik, singers, operator infokus, juga Tuhan Yesus, kolektan dan lebih hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan Engkau berkati Tuhan, kiranya pelayanan mereka hari ini menjadi pelayanan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berikan selalu semangat dan sukacita bagi mereka Tuhan Yesus, tetap melayani Tuhan di masa-masa akan datang di dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus, Engkau telah mengangkat pemimpin kami di negeri ini, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah, Tuhan kami serahkan hidup mereka di tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami untuk bisa memimpin dan menggerakkan roda pemerintahan negeri kami ini dengan hormat dan takut akan Engkau. Jadi kalau kami anak-anak Tuhan di negeri ini menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan, dalam sikap kami, perbuatan kami, tindakan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi contoh teladan bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan. Engkau berkati Bapak, kiranya Engkau berkati tangan-tangan mereka dan Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita sembah berdiri, mari kita beri berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita kepunyaan buat Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Itu dia yang kupilih. Mari kita kepunyaan dengan sukacita, tepuk tangan buat Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan percaya. Ya. Mari tepuk tangan sekencang-kencangnya buat Tuhan. Muliakan Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Katakan hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berharap dan percaya. Bukan mataku yang sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau kasih. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan pernah kemudian di sisiku. Kau sumber kuatku, sahabatku berada di sisiku, sahabatku selama-lamanya. Sahabatku berada di sisiku, sahabatku selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini, yang mengingatkan kita kembali untuk bagaimana ketika kita memiliki sahabat. Saya terus terang sepanjang firman Tuhan itu sedang merenungkan, karena kebetulan mas hambanya ini mempertanyakan apa yang membedakan sahabat dengan teman, gitu kan. Jadi saya harus pikir-pikir. Saya punya banyak teman saya banyak, dari Aceh ada sampai ke Papua juga saya punya. Itu semua teman saya di setiap daerah saya punya, gitu kan. Teman saya banyak. Terus apa yang membedakan dengan sahabat, gitu kan. Lalu saya ingat lagi, saya ada punya satu sahabat saya menurut saya dia sahabat saya satu dong. Kenapa? Karena dia teman saya dari saya SMP, terus SMA kita bareng, kuliah kita nggak bareng, tapi kita sering komunikasi, gitu kan. Komunikasi, terus kemarin akhir-akhir ini saya dapat kerjaan yang lokasinya dekat sama kantornya dia. Jadi ketika pulang kerja, kita kalau misalkan pas jamnya sama suka pulang bareng, gitu. Dia memang kita nggak selalu ada bareng-bareng. Jadi saya temenan sama dia udah lebih dari 25 tahun lah ada. Nah, jadi dia kalau misalkan ada sesuatu, dia kirim reels ke saya di IG. Ini ceritanya ini, atau saya ke dia. Jadi dalam pemikiran itu saya berkontemplasi bahwa sahabat itu adalah orang yang meskipun kita nggak selalu bareng-bareng, tapi dia selalu ada di setiap musim kita, gitu. Waktu bapak saya meninggal dia datang, waktu saya menikah dia datang, ketika saya punya rumah baru dia datang.
Ini waktu kita lagi buka warung dia belum bisa datang karena masih setiap weekend tuh dia masih ada kegiatan gitu, tapi dia udah janji mau datang. Jadi saya berkesimpulan bahwa sahabat itu adalah dia, walaupun nggak selalu tiap hari bareng-bareng, tapi dia adalah orang yang selalu ada di setiap musim hidup kita, baik senang maupun susah. Waktu saya lagi kesusahan, saya nggak pernah minjem uang sama dia. Saya tuh punya prinsip, saya nggak mau minjem uang sama teman saya gitu. Saya cuma cerita aja sama dia. Tapi ketika dia ada sesuatu yang lebih, dia akan kasih ke saya. Jadi sahabat saya ini ketika dia ada pemikiran sesuatu, dia kasih tahu saya. Dia di kantornya lagi ada sekarang kan udah mulai resesi gitu kan. Jadi ada isu-isu pengurangan karyawan yang dia kabarin saya. Begitu juga saya ketika ada sesuatu, dialah orang pertama yang saya ingat untuk saya kasih tahu kabar. Ada keluarga saya gini, saya kasih tahu dia. Begitupun juga dia kasih tahu saya. Jadi sahabat itu buat saya adalah, kesimpulannya buat saya adalah dia orang yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Begitu juga dengan Tuhan gitu ya. Tadi juga waktu di firman Tuhan itu, karena kebetulan kan di bahasa di Alkitab saya itu ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ini sharing sedikit karena saya ini cukup mengganggu pikiran saya. Jadi di ayatnya kan ada teman yang mendatangkan kecelakaan gitu. Sedangkan di Alkitab saya menggunakan King James Version. Tapi translatannya tuh nggak kayak gitu. Jadi translatannya, a man that has friends must show himself friendly. Jadi dia bilang di sini, orang yang punya teman itu harus menunjukkan bahwa bahwa dia tuh bersikap dengan baik gitu loh, bersikap dengan baik. Kenapa bahasa Indonesianya bisa beda? Itu agak cukup mengganggu gitu kan. Sampai akhirnya saya ketemu di pengertian yang lain. Di New English. Nah, di New English dia bilang, a person who has friends may be harmed by them. Jadi di sini a person who has friends, friends-nya ini pakai S. Jadi friend-nya ada S-nya, artinya lebih dari satu. Gitu, artinya lebih dari satu. May be harmed by them. Them berarti itu lebih dari satu. But there is a friend who sticks closer than a brother. Artinya, tapi ada loh temen yang lebih dekat. Sticks tuh nempel banget. Sticks closer, jadi dekat banget, bahkan lebih dari saudara, gitu. Jadi makanya saya tuh tadi gini, kenapa kok bahasa Inggrisnya beda sama bahasa Indonesianya? Akhirnya ternyata di pengertian yang lain, a person who has friends may be harmed by them. Artinya kayak Tuhan lagi ngasih tau kan, kalau di bahasa Indonesia cuma ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Teman ini nggak, ya bisa jamak, bisa tunggal gitu kan. Tapi di bahasa Inggris itu jelas friends, artinya jamak. Jadi ketika seseorang punya teman yang lebih dari satu, kita boleh punya teman lebih dari satu, boleh gitu. Tapi balik lagi ke ayat yang mengatakan kebiasaan yang, ada yang tahu lanjutannya? Kebiasaan yang buruk, Pergaulan merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi kalau saya korelasikan di ayat ini, kita boleh punya teman yang lebih dari satu, tapi masing-masing orang tuh punya kebiasaan. Jadi ketika punya teman yang lebih dari satu dan dia punya masing-masing kebiasaan, teman itu bisa membahayakan kita. Teman itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik dari hidup kita. Tapi di sini dibilang, but there is a friend who sticks closer than a brother. Jadi ada satu teman yang, karena di sini tulisannya there is a, artinya satu. Ada satu teman yang dekat sama kita bahkan lebih daripada saudara kita, gitu kan. Lalu terus saya kepikiran lagi, jadi selama saya dengerin firman tuh banyak banget kayak kepala saya melayang-layang gitu kan ya. Lalu saya kayak muncul pertanyaan, kita mungkin nganggap Tuhan sahabat. Pertanyaannya, Tuhan nganggap kita sahabat nggak? Gitu kan. Nah, jadi karena terus saya nemu di ayatnya lagi, ini cukup mengganggu, makanya saya agak sedikit sharing gitu ya. Di
Di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya kita mungkin nganggap Tuhan sahabat, oke, tapi Tuhan nganggap kita sahabatnya nggak? Tuhan akan menganggap seseorang sahabatnya ketika dia ngasih tahu perjanjiannya. Sama kayak kita punya sahabat, kita nggak kalau ada apa-apa dalam hidup kita, pasti dialah orang pertama yang kepikiran di kita buat kita kasih tahu ada apa dengan kita. Sama dengan Tuhan, kalau dia punya rencana, dia kasih tahu kita nggak? Sama kayak Abraham, ketika Tuhan mau ngancurin Sodom dan Gomora, Tuhan udah mikir, gue kasih tahu dia nggak ya? Tapi akhirnya apa? Tuhan kasih tahu Abraham kan, bahkan tawar-tawaran. Artinya Tuhan nganggap Abraham sahabatnya. Karena ketika dia punya rencana buat ngancurin Sodom dan Gomora, dia kasih tahu sama Abraham. Pertanyaannya, ketika Tuhan punya rencana buat hidup kita, dia kasih tahu kita nggak? Tuhan mungkin kasih tahu kita, cuman kitanya kurang peka sama suaranya Dia. Gimana kita mau peka? Kita nggak pernah baca Alkitab tiap hari, kita nggak pernah doa tiap hari. Gimana kita mau dengar suaranya Tuhan? Ya kan? Jadi di sini saya mencoba untuk melengkapi dari firman Tuhan hari ini, bahwa meskipun kita nganggap sahabat, masalahnya Tuhan nganggap kita sahabatnya enggak. Bagaimana kita mau nganggap Dia sahabat kalau kita nggak pernah, istilahnya ketika saya ada masalah, saya harus cerita dulu sama Tuhan. Ketika saya ada kesenangan, saya harus cerita sama Tuhan. Kita untuk bisa dengar suara Tuhan, untuk kita peka sama Tuhan, kita harus setiap hari cari suaranya Tuhan, baca firman, berdoa, penyembahan, dan sehingga Tuhan bisa nganggap kita sebagai sahabatnya. Jadi sahabat itu dua arah, bukan cuma satu arah. Jadi ingat gitu, bahwa jangan cuma kita yang minta sama Tuhan, menganggap Tuhan sahabat, kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah menganggap kita sahabatnya. Itu cukup jelek gitu ya. Jadi mengingatkan kembali ke kita bahwa mari kita jadikan persahabatan ini dua arah, gitu ya. Itu aja. Terima kasih untuk firman Tuhannya hari ini. Terima kasih juga buat pelayan altar hari ini yang sudah melayani, WL, singer, terus RCD, kolektan, penerima tamu dan sebagainya. Kiranya Tuhan membalaskan dan memberkati pelayanan kita pada hari ini. Minggu depan, nggak terasa minggu depan kita udah masuk di bulan ke-10 ya, bulan ke-10 di tahun 2023. Banyak di IG tuh yang bilang, wah nggak kerasa 2024 udah tinggal beberapa bulan lagi gitu kan ya. Nah memang nggak kerasa minggu depan kita sudah masuk di bulan Oktober, tanggal 1 Oktober. Lalu worship leader akan dilayani oleh saudara Rian, singer akan dilayani oleh di sini Ibu Yeni. Cuman karena tadi Ibu Yeni sudah, berarti saya tukar sama saudara Ray dan Dasman. Lalu ashernya keluarga guru BGA, Infokus dilayani oleh Ras, kolektannya Joy. Lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak pimpinan jemaat, musik oleh the one and only Dedi. Lalu keterangannya di sini karena kita sudah tidak ada perjamuan ya. Jadi di sini shepherding teaching serial, artinya ada pengajaran pengembalaan yang berseri gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan untuk firman-Nya, untuk lagu pujiannya, supaya bisa berkesinambungan firman Tuhan dengan lagu yang dinaikkan. Ya, lalu ibadah tengah minggu ada di hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Silakan bagi yang mau datang, kita sama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang membuat hidup kita kuat, mampu melewati hari-hari kita ya. Lalu hari Sabtu ibadah youth jam 7 malam di tempat ini. Silakan teman-teman youth datang, ajak temennya yang lain biar sama-sama memuji Tuhan. Jangan mau masuk surga sendirian gitu. Ajak temennya supaya masuk surganya rame-rame gitu kan. Terus latihan
hari Sabtu silakan waktunya disepakati bersama pemain musik dan pelayan yang lain supaya sama-sama enak jamnya. Lalu tambahan ada rapat ya, ada meeting setelah ini supaya kita mempersiapkan hari Natal kita. Lalu yang terdekat eventnya kita ke ulang tahun ya, ulang tahun Bukit Permai dan kedatangan Bukit Permai ke tempat ini gitu ya. Kita sama-sama mempersiapkan supaya berikan yang terbaik. Itu aja, ada tambahan lagi? Oh, oke, nanti berarti dijadwalin aja siapa itu ya. Oke. Itu aja, kalau gitu saya kembalikan, kita akan memberikan persembahan yang ketiga. Puji Tuhan. Baik, terima kasih pada banyak yang berkati kita oleh firman Tuhan dan juga teman-teman pelayan semuanya yang telah terlibat dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan untuk mendukung pembangunan gereja kita di tempat ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia dan kita akan... Amin, haleluya. Saudara-saudara, bagi nama Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari bersukacita bersama sebab kita punya Tuhan Yesus yang setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan satu kali lagi Bapak Ibu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, oh. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Amin. Satu kali lagi Bapak Ibu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Mari sambil kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Tinggalkan diriku di waktu aku susah,